1 hari dapat 2, 3 hari sudah dapat 6. Betul kan? Dan jauh lebih irit biaya, irit tenaga. So if you can sell by phone, actually you are extremely productive. Pak James, kan benar ya, telepon itu kan sebenarnya sudah sangat jamak banget ya. Kita pakai setiap, rasanya tidak ada satu orang pun yang tidak punya gitu, baik itu smartphone atau telepon ponsel biasa begitu. Yes. Jadi artinya ada gitu. Tapi kalau sampai kita membahas mengenai powerful teknik ini berarti nggak semuanya paham. Nah, Pak James mungkin bisa kasih gambaran dulu. Umumnya kita memperlakukan telepon, terutama para sales ini hanya untuk apa sih? Mungkin Pak James bisa kasih gambaran kenyataan fakta di lapangannya gimana? Silakan. Yes. Fakta di lapangan ya Ola ya, khusus dalam kondisi pandemik ini adalah ya mestinya kan customer atau calon-calon pelanggan enggan ketemu orang sales ya, karena PPKM dan social distancing dan sebagainya kan ya. Jadi secara umum sama teman-teman aja kalau nggak penting-penting amat orang nggak mau ketemu. Ya apalagi ketemu sama orang sales ya, pasti sudah prioritas kesekian lah. Jadi dalam satu sisi pelanggan enggan ketemu dengan orang sales, tapi dalam sisi lain orang sales harus ketemu dengan pelanggan, kan dia harus kejar target kan. Jadi di sanalah jadi miss-nya ya. Jadi mau tidak mau orang sales harus switch ya, instead of visiting the customer secara fisik ya di kafe atau di kantornya pelanggan ya, mau tidak mau harus kunjungi customer lewat telepon ya. Nah, itu kenyataan di lapangan akibat dari pandemik ini. Oke. Tapi dari sisi mental orang sales Ola ya, justru dia sudah bertahun-tahun didoktrin kalau mau closing paling bagus kunjungi pelanggan. Betul kan? Betul. Ya kan? Orang sales yang sekedar telepon pelanggan kan ditegur sama atasan. You malas ya? Masa mau telepon aja bisa closing? Ketemu orang dong. Betul kan ya? Jadi sudah terdoktrin ya. Cara terbaik adalah ketemu orang. Ya, nah kalau sudah ketemu, follow up-nya, koordinasinya lewat telepon boleh, ya kan? Itu sudah didoktrin tuh, itu sudah didoktrin. Tiba-tiba akibat dari pandemik ini malah disuruh jualan lewat telepon, maka secara mental dia tolak. Bukankah dulu bilang nggak bisa, sekarang kok harus bisa? Nolak dia nolak karena cara telepon itu dianggap not the best way to sell kan? Ya, maka dari itu harus dikasih pemahaman, harus dikasih jurus-jurus nyata untuk membuang paradigma itu dan kasih skillnya bagaimana cara melakukannya. Dan tadi pertanyaan Ola, banyak orang sales justru walaupun mereka telepon pelanggan sebisa mungkin, tapi salah menggunakan, salah strategi, salah taktik, salah cara. Banyak yang salah. Maka hari ini saya mau angkat topik ini supaya bisa kasih teman-teman sales ya gambaran kesalahannya ada di mana Ola. Baik. Ternyata artinya dengan modal pulsa, kita punya pulsa dan paket data sebenarnya bisa dong ya untuk sell more begitu ya. Meskipun pandemi sudah mulai landai menurun begitu ya, tetapi agaknya kita tetap harus waspada. Nah, bagaimana dengan pandangan Pak James gitu ya? Banyak yang menganggap nih Pak James, udah tenang aja Pak James, nggak penting, ini juga pandemi juga udah mulai landai kok, udah berkurang begitu. Pandangan Pak James sendiri gimana? Apakah ini kita belajar teknik telepon ini nih, powerful teknik telepon ini juga dalam rangka antisipasi? Karena kan kita nggak tahu ya situasi ke depan tuh akan kayak gimana begitu. Gimana pandangan Pak James? Ya, sebisa mungkin selesai pandemik kan life goes back to normal ya, sebisa mungkin ya. Namun pada kenyataannya 2 tahun ya, 2 tahun kondisi ini sudah terbentuk kebiasaan baru. Ya, sudah terbentuk kebiasaan baru di mana pelanggan kita atau prospek kita lebih nyaman kalau di contact by phone, ya lebih nyaman kalau udahlah nggak usah ketemu, kita zoom aja lah, betul ya? Ya jadi dulu dikit-dikit mesti ketemu, dikit-dikit ketemu. Sekarang dikit-dikit kalau nggak penting-penting amat by zoom aja deh, kalau nggak penting-penting amat by video call aja deh, betul kan? Ya, jadi sudah ada geseran dalam hal kebiasaan dan pola. Okay, so
selling by phone itu tetap akan jadi salah satu alternatif ya, salah satu alternatif. Dan jujur kata ya, selling by phone itu buat kita jauh lebih produktif loh. Oke? Karena apapun yang kita mau tawarkan kepada pelanggan, sebenarnya inti dari percakapan itu 15 sampai 20 menit, intinya. Tapi kalau kita kunjungi dia, ya, kita harusnya basa-basi 15 menit sebelum kita to the point dan 15 menit setelah kita to the point. Ya, jadi 30 menit udah buang khusus untuk basa-basi. Kalau di telepon basa-basinya 3 kalimat doang sih. Ya, nggak mungkin by telepon 3 basa-basi 30 menit, nggak mungkin. Ya, so dengan demikian aja sudah jauh lebih ngirit. Belum lagi kalau kita kunjungi dia, minimal juga pergi 30 menit, balik 30 menit, 1 jam, 1,5 jam dibuang hanya untuk itu. Sedangkan kalau by phone, intinya to the point 15 menit, bayangin 1,5 jam, kita sudah bisa telepon 6 orang loh. Jauh lebih produktif by phone. Ya, jadi kalau katakanlah ya, 10 orang yang kita telepon, 1 beli. 10 orang yang kita kunjungi atau 10 orang yang kita tawarkan, 1 beli. Oke? Dalam 1 hari, kalau kita kunjungi orang, paling bisa kunjungi 3 orang. Berarti untuk dapat 1, perlu 10 kunjungan, betul? Berarti 3 hari. 3 hari bisa dapat 1. Tapi kalau di telepon, dengan 15 menit percakapan, 1 jam itu bisa kita telepon 4 orang. Betul kan? 1 jam telepon 4 orang. 1 hari bisa at least telepon 20 orang. Berarti kalau 20 orang, 10 dapat 1. 1 hari bisa dapat 2 loh. Jadi kalau kunjungan, 3 hari dapat 1, by phone 1 hari dapat 2. 3 hari sudah dapat 6. Betul kan? Dan jauh lebih irit biaya, irit tenaga. So if you can sell by phone, actually you are extremely productive. Ya. Nah, cuma banyak orang sales karena dia tidak bisa menguasai selling by phone, maka alternatifnya kunjungan. Ya, tapi jauh lebih produktif. Baik, Pak James, kita mulai ya dari powerful teknik ini. Siap. Tapi sebelum powerful teknik, barangkali apa sih yang Pak James lihat begitu ya, kesulitan-kesulitannya yang seringkali dihadapi oleh para sales? Apakah oke, tadi mental satu hal ya. Bagaimana dengan suara? Karena ada juga yang menganggap, aduh Pak, saya suaranya nih nggak bagus kalau di telepon ya, udah cempreng ya, terus kemudian saya juga kalau ngomong terbata-bata begitu. Nah, mungkin Pak James bisa sebutkan hal lain yang seringkali menjadi bottleneck gitu kan, bagi para sales ini enggan ya untuk memaksimalkan telepon. Oke. Teman-teman sales ya, atau sales leader yang membawahi orang sales, tolong sampaikan ya, bahwa tidak ada calon pelanggan Anda yang sedang bengong liatin telepon, menantikan telepon masuk dari orang sales. Nggak ada. Okay? Nobody is expecting your call. Nobody look forward to your call. Okay? Nobody wants to talk to you. Itu poin pertama. Ya. Poin kedua, siapapun yang kita telepon, jam berapapun kita telepon dia, telepon masuk kita sudah pasti menginterupsi dia. Okay? Dia sedang baca buku, dia sedang nonton televisi, ya, dia sedang buat planning, dia sedang bikin PowerPoint-nya, dia sedang buat laporannya, dia sedang hitung-hitungannya, dia sedang buat laporan, whatever, okay, ya, dia sedang santai, dia sedang istirahat, bahkan dia sedang tidur, ya, okay. Apapun yang dia sedang lakukan, telepon masuk Anda mengganggu dia, betul kan? So your phone call is always an interruption. Okay? Nah, smart listeners, coba bayangin, orang yang diinterupsi senang atau tidak? Udah pasti nggak senang. Oke, orang yang diinterupsi udah pasti nggak senang. Poin kedua, pertanyaan kedua, orang yang diinterupsi, dia sedang baca buku, dia sedang bikin laporan, tiba-tiba telepon Anda masuk, bisakah dia konsentrasi mendengarkan penawaran Anda? Pasti nggak bisa. Dia pengennya cepat-cepat selesai percakapan Anda supaya segera dia bisa kembali ke kegiatannya sebelumnya, betul? Betul. Oke, nah itu dalam sisi si penerima telepon. Kita pula orang sales, si penelpon, maunya begitu kita telepon orang, apapun yang dia sedang lakukan, stop itu konsentrasi kepada kita. Yang benar. Yang benar. Oke, ya. Dan dia harus berminat.
Mana mungkin? Maka dari itu di miss-nya di sana tuh, ya. Maka apapun yang kita tawarkan dia pasti bilang, wah mas, sorry, saya lagi sibuk ya, saya lagi nggak berminat, thank you very much, betul kan? Supaya dia cepat-cepat cut yang nggak penting, kembali kegiatannya, oke? Ataupun kalau dia mau dengar, dia bilang mas, oke, bisa to the point nggak mas? Intinya apa? Betul kan? Dia minta kita intinya apa? Dan kita sebagai orang sales paling nggak suka kalau dipepetin untuk inti kan. Kita harus bikin cerita dulu kan. Ceritanya harus ngeflow dulu, baru masuk ke poinnya kan. Nah sedangkan dia maunya terburu-buru intinya apa. Nah kalau kita di inti kayak gitu, tergesa-gesa, pasti sales call-nya nggak efektif. Oke? Maka dari itu selalu miss-nya di sana. Ya karena orang customer tidak mau dengar, maunya tergesa-gesa, orang sales tetap mau cerita dan mau cerita panjang lebar. Oke, jadi nggak masuk di sana. Oke, itu poinnya ya. Jadi usulan dari saya adalah jangan pernah menawarkan penawaran Anda waktu Anda telepon dia pertama kali. Jadi kalau saya telepon Ibu Ola sekarang, ya Mbak Ola sekarang, ya, dan langsung saya nawarin produk Anda, training Anda, sudah pasti Anda nggak konsen, betul kan? Anda lagi sibuk dengan kegiatan itu, tiba-tiba ada orang telepon nawarin training, aduh entah aja dah, betul kan? Entah aja dah. Okay. Nah tapi kalau saya ngomong sesuatu dan misalnya ya percakapan kita langsung praktek ya Ola ya, oke ya. Banyak orang sales, selamat pagi Mbak Ola, Ibu Ola, saya James Gui dari perusahaan gini. Bu sibuk nggak Bu? Ya saya lagi sibuk. Sebentar aja Bu ya, saya cerita ya. Udah tanya orang sibuk nggak? Orang bilang sibuk, saya bilang sebentar saya cerita. Berarti sibuk nggak sibuk, saya lebih penting, gitu kan? Iya. Sebaliknya kalau saya telepon, selamat pagi Ibu Ola, saya James. James dari mana? Ibu belum kenal saya. Ibu sibuk nggak Bu? Oh, saya lagi sibuk. Oke. Karena Ibu sibuk, ya, saya singkat aja. Betul? Menarik kan? Karena Ibu sibuk, saya singkat saja. Oke ya, Bu. Saya tahu Ibu di bisnis ini dan Ibu punya pasukan sales. Mendekati akhir tahun ini, banyak orang sales nggak capai target. Dan kami punya jurus-jurus bagaimana membantu tim sales Anda capai target. Okay, now is not the time to talk to you. You are busy, ya. Ibu, kapan ada waktu? Ibu waktu santai, senggang, sambil ngopi. Saya perlu 10 menit ceritakan ke Ibu. Dan kita diskusi. Kalau cocok kita bahas, kalau nggak cocok ya sudah. Tapi santai-santai 5 menit, 7 menit aja. Kapan Ibu ada waktu 5 menit, 7 menit santai kita ngobrol Bu. Tapi jangan sekarang lah. Ibu lagi sibuk. Enak nggak? Kan? Nah, saya trigger sesuatu dan yang Anda rasa ini gue perlu nih, ya perlu, orang sales saya nggak capai target nih, saya perlu nih, tapi jangan sekarang. Boleh nih, kalau jangan sekarang saya lebih tenang, betul kan? Oke, ya. Itu caranya. Bahasanya seperti memberikan, belum fix banget memberikan solusi, tapi sudah menenangkan begitu ya Pak James ya. Yes.